Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Priyodumas, mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Gawat Daruratan Kelautan dengan dosen pengampu Nurse Ariska Escape MCAP dengan topik yang akan saya bahas adalah pertolongan pertama dalam kegawat daruratan kelautan. Konsep kegawat daruratan kelautan. Pertolongan pertama dalam kegawat daruratan merupakan pertolongan secara cepat, tepat, dan bersifat sementara. Tindakan wajib yang harus dilakukan segera mengingat pada kondisi korban akan kehilangan pori napas yang adekuat karena dalam hitungan jam korban akan mengalami hipoksemia, anoksia susunan saraf, hingga bisa terjadi kegagalan resusitasi, dan jika tidak segera diberikan pertolongan, maka akan menimbulkan kematian dalam waktu 24 jam setelah kejadian. Apa itu P3K? P3K merupakan singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Secara definisi, P3K adalah pertolongan pertama yang dilakukan terhadap seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan sebelum ditangani oleh tenaga medis atau dokter. Tujuan dilakukannya P3K. Tujuan dari harus dilakukannya P3K ini adalah yang pertama, menghindari korban dari bahaya maut. Yang kedua, mencegah korban mengalami kecacatan. Yang ketiga, mencegah korban mengalami infeksi atau peradangan. Yang keempat, mengurangi rasa takut, gelisah, dan kecemasan. Dan yang kelima adalah memberikan rasa tenang pada korban. Pertolongan atau aksi penyelamatan pada korban kecelakaan di air harus dilakukan secepat mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Berikut ini ada 3 cara memberikan pertolongan pada orang yang mengalami kecelakaan di air, dan 3 cara ini hanya berlaku pada korban yang masih sadar. Yang pertama, memberikan pelampung atau ban atau bisa juga peralatan lain yang tersedia dan bisa mengapung. Caranya adalah dengan mengikatkan tali yang kuat pada ban atau pelampung dan kemudian tali tersebut digunakan untuk menarik korban keluar dari air. Yang kedua, menolong korban secara langsung ketika melihat korban mengapung di atas air. Yang ketiga, apabila korban terlihat masih bisa bergerak, maka doronglah korban secara perlahan hingga menuju ke ujung kolam renang atau ke tempat yang lebih aman tergantung lokasi penyelamatan. Berikut ini adalah penjelasan tentang bagaimana cara melakukan tindakan dalam penyelamatan kegawat daruratan kelautan dan alat-alat bantu apa saja yang bisa digunakan dalam penyelamatan. Yang pertama, saat mendapati korban yang mengalami kecelakaan, kita harus segera mungkin mencari bantuan jika kita merasa bahwa tidak dapat menolong korban. Yang kedua, segera keluarkan korban dari dalam air jika kita bisa melakukannya. Maka sesegera juga mungkin untuk mengeluarkan korban dari air dengan menggunakan alat bantu seperti pelampung, tali lintasan, tali penolong, tangga duduk tim penyelamat, dan ban pengaman yang tersedia. Yang ketiga, mengecek pernafasan. Ketika kita sudah mengeluarkan korban dari air dan ditempatkan di tempat yang aman, maka tindakan selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah mengecek pernafasan korban. Apakah masih bernafas atau sudah tidak lagi. Dan cara untuk mengetahui apakah korban masih bernafas atau tidak adalah menggunakan telinga untuk mendengarkan tarikan nafas atau merasakan dari nafas korban dengan telinga. Kemudian kita bisa meletakkan jari di depan lubang hidung korban, apakah masih terasa nafas korban atau sudah tidak lagi. Yang keempat, mengecek denyut jantung. Kemudian tindakan selanjutnya adalah mengecek denyut jantung dengan cara meraba nadi korban. Bisa kita raba di bagian leher, di tangan, dan kaki korban. Intinya adalah kita harus bisa merasakan denyut nadi korban.
Kalau kedapatan bahwa korban sudah tidak bernafas dan kemudian sudah tidak ada denyut jantungnya, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan CPR. Dengan pengertiannya, CPR adalah teknik mengompresi dada dan memberi nafas buatan untuk seseorang yang detak jantung dan pernafasannya berhenti. Jadi, melakukan kompresi itu seperti menekan dada kita, seperti memompa, sehingga harapannya korban dapat kembali sadar dan denyut jantung serta pernafasannya dapat kembali berdetak. Seperti pada gambar, bisa kita lihat bagaimana posisi korban diletakkan dan bagaimana posisi tangan kita saat melakukan tindakan kompresi atau CPR. Dan juga ada tahapan-tahapannya seperti pada gambar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dan di akhir video ini, saya mau mengajak teman-teman atau adik-adik yang mau menambah ilmu dan wawasan, ayo gabung bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado, yang sudah memiliki beberapa program studi dengan dosen yang profesional dalam bidangnya masing-masing.